Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pembelajaran matematika peminatan. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan yaitu tentang turunan fungsi trigonometri. Jadi pembahasan yang baru setelah minggu kemarin kalian mengikuti penilaian harian 1. Nah, untuk kali ini kita akan membicarakan pokok bahasan yang baru yaitu turunan fungsi trigonometri. Di sini akan terbagi menjadi 2 bagian. Jadi ada 2 kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu kita akan membahas atau membicarakan tentang rumus dasar turunan fungsi trigonometri dan sifat-sifatnya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan itu kalian dapat menemukan rumus-rumus dasar turunan fungsi trigonometri dan menggunakan prinsip atau aturan-aturan turunan ke fungsi trigonometri sederhana. Jadi trigonometrinya juga masih sederhana. Jadi kalian itu bisa menggunakan aturan-aturan turunan ke fungsi trigonometri sederhana yang sudah kalian dapatkan di waktu kelas 11. Baik, kita lanjutkan. Rumus dasar dari turunan fungsi trigonometri seperti pada turunan fungsi aljabar, yaitu definisi dari turunan itu turunan pertama fungsi f adalah fungsi lain, yaitu kita lambangkan dengan f aksen. Nah, yang nilainya pada sembarang bilangan itu didefinisikan f aksen x itu sama dengan limit fx plus h min fx per h untuk h mendekati 0. Nah, ada beberapa notasi turunan pertama, yaitu notasinya f aksen x atau y aksen atau df per dx atau d per dx atau dx fx. Nah, atau f aksen x sama dengan y aksen x itu diperkenalkan oleh Joseph Louis Lagrange. Sedangkan d atau diferensial itu artinya sebetulnya df per dx sama dengan d per dx itu diperkenalkan oleh Gottfried Leibniz. Nah, d dan d per dx itu merupakan operator dari turunan. Nah, jadi operator itu apa artinya? Jadi aturan dari turunan. Nah, untuk mengoperasikan turunan itu adalah D. Oke, kita lanjutkan. Dengan menggunakan definisi turunan yang di atas itu, kalian itu bisa membuktikan rumus dasar turunan fungsi trigonometri untuk fungsi Y sama dengan sin X, Y sama dengan secant X, dan Y sama dengan tangen X. Nah, untuk fungsi lainnya seperti Y sama dengan cos X, Y sama dengan cos secant X, dan Y sama dengan kotangen X, ini nanti kalian buktikan untuk sebagai latihan. Nanti ada tugasnya. Nah, kita akan mencari turunan pertama atau turunan pertama dari sin X. Jadi dari fungsi Y sama dengan sin X. Kita ambil sebagai contoh yang pertama. Oke. Sebelum menyelesaikan atau mencari turunan dari fungsi Y sama dengan sin X, nah kalian itu harus mengingat kembali identitas trigonometri apa untuk sudut rangkap, jumlah dan selisih sudut, dan limit fungsi trigonometri yang sudah kalian pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, kalian ingat kembali, ini jadi mengingat kembali ini sudah ada semua. Nah, ini yang perlu kalian ingat, bahwa sinus jumlah dua sudut itu adalah kalau sin jumlah itu adalah sin jumlah dua sudut, atau sin berarti sin cos plus kosin. Nah, kalau selisih sin dua sinus, sin X min sin Y, itu menjadi 2 cos sin. 2 cos setengah X ditambah Y, sin setengah X min Y. Nah, ini rumus sudut rangkap 1 min cos AX itu bisa diubah menjadi atau sama dengan 2 sin kuadrat setengah AX. Jadi kalau sudutnya AX berarti menjadi setengah AX. Nah, dari setengahnya. Kemudian kalian tahu limit dasar dari sin X per X itu kan sama dengan 1 dan seterusnya. Oke, ini ya, paham ya? Tinggal dibaca. Oke. Selanjutnya kita akan mencari
turunan pertama dari fungsi Y sama dengan sin X bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu jelas semuanya kita menggunakan definisi dari turunan bahwa f aksen X itu didefinisikan sama dengan limit fx plus h min fx per h. Nah, ini adalah definisi dari turunan di sebelah kanan sudah ada keterangannya. Kemudian fx-nya ini diganti dengan sin X karena diketahui kan sin X. Nah, jadi sin X plus h min sin X per h. Nah, ini ingat yang diuraikan adalah sin X plus h ini nih. Diuraikan. Ini jumlah dua sudut jadi sin cos plus cosin. Nah, jadi sin X plus h kalian uraikan nih menjadi sin X cos h plus cos X sin h. Ini tetap ini min sin X. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada yang sama. Nah, mana yang kalian sama? Yaitu kita keluarkan ini cos X sin H ini tetap ini. Nah, ini ada yang sama sinus X, sinus X. Jadi min sin X. Nah, ini satu. Ini kenapa menjadi min cos X? Ini kan plus. Jadi ini min kali min kan plus. Nah, menggunakan sifat distributif. Nah, kemudian kalian gunakan teorema limit nih. Maka di ini kalian pecah kalau selisih ya selisih limitnya. Jadi sin X. Nah, limit cos X sin H min sin X kurung buka 1 min cos H per H. Nah, ini bisa kita pecah menjadi dua limit. Jadi limit cos X sin H per H min limit sin kurung buka 1 min cos H per H. Nah, jadi karena ini pengurangan ya masing-masing dibagi dengan H. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ini pun bisa kita pecah jadi dua. Jadi ini artinya ini sebagai konstanta, berarti cos X-nya kita keluarkan, limit. Nah, limit apa? Sin H per H min. Nah, ini sin X-nya kita keluarkan, jadi tinggallah 1 min cos H per H. Tinggal masukkan, ini cos X tetap cos X, kemudian limit sin H per H untuk H mendekati 0 sama dengan 1, ini sin X. Nah, ini hanya substitusikan. Nah, 1 min cos H per H. Nah, jadi ini sama dengan 0. Nah, maka cos X kali 1 dikurangi sin X kali 0. Berarti hasilnya adalah cos X. Jadi, turunan dari fungsi Y sama dengan sin X adalah cos X. Nah, itu cara yang pertama. Selanjutnya, bisa kalian gunakan cara yang kedua. Nah, kalau definisi turunan tetap ini, kalian gunakan seperti ini. Nah, ini sin, min, sin. Kalian ubah menjadi 2 kosin. Nah, 2 kosin ini keterangannya sudah ada. Sin, min, sin. Jadi 2 kosin. Jadi 2 cos setengah. Jumlah sudutnya jadi X plus H tambah X sin setengah selisih sudutnya. Jadi X plus H min X. Jadi 2 cos. Nah, ini X tambah X kan 2X. 2X kali setengah jadi X. Nah, H kali setengah jadi setengah H. Nah, ini X kurangi X-nya 0. Berarti tinggal setengah H. Maka limitnya 2 cos X plus setengah H, karena ini perkalian berarti yang dibagi salah satu saja. Jadi limit sin setengah H per H. Udah tinggal masukkan. Ini hanya diganti dengan 0, berarti peroleh 2 cos X. Nah, ini limit sin setengah H per H, itu hasilnya adalah setengah. Jadi 2 kali setengah kan 1, jadi tinggallah cos X. Jadi turunan pertama fungsi trigonometri fx sama dengan sin x adalah f aksen x sama dengan cos x. Jadi turunan sin adalah cos. Oke, itu contoh yang pertama yaitu mencari turunan dari sin x. Selanjutnya kalian lihat contoh yang kedua yaitu kalian suruh mencari turunan pertama dari fungsi y sama dengan fx sama dengan sekan X. Nah, sebelum Anda menentukan turunan pertama fungsi trigonometri
Y sama dengan Fx sama dengan sin X. Nah, terlebih dahulu kalian harus mengingat beberapa yang perlu kalian ingat. Jadi kalian mengingat identitas trigonometri untuk sudut rangkap, jumlah dan selisih sudut, dan limit fungsi trigonometri. Nah, ini yang perlu kalian ingat nih. Bahwa sekan itu kan sama dengan 1 per cos, tangan itu sin per cos. Nah, cos jumlah itu adalah cos jumlah dua sudut adalah cos cos min sin sin. Jadi cos X cos Y min sin X sin Y. Nah, kalau kosinus selisih, jadi kosinus selisih, selisih 2 kosinus itu menjadi min 2 sin sin. Oke ya? Nah, itu ini adalah prasyarat yang perlu kalian ingat nih untuk mengingat untuk mencari turunan dari Y sama dengan sekan X. Oke. Nah, pertama gunakan limit ya memang semua berdasarkan definisi dari turunan. Definisi turunan adalah limit. Jadi limit Fx plus H min Fx per H. Nah, Fx-nya diganti dengan sekan X. Jadi sekan X plus H min sekan X per H. Nah, jadi limit 1 per H-nya dikeluarkan. Jadi tinggallah 1. Sekan itu adalah 1 per cos kan. 1 per cos X plus H min 1 per cos. Dan seterusnya hingga nanti diperoleh bahwa turunan dari sekan X adalah sekan X kali tangan X. Nah, ini kan 0, 0 dibagi cos X kan 0. Sin X per cos X kali 1 per cos X. Sin X per cos X adalah tangan X. 1 per cos adalah sekan. Jadi turunan pertama fungsi trigonometri Fx sama dengan sekan X adalah sekan X kali tangan X. Nah, itu cara mencari rumus turunan dari sekan X. Oke, kita lanjutkan contoh yang ketiga, yaitu kalian disuruh mencari turunan dari fungsi tangan X. Nah, yang perlu kalian ingat, sebelum mencari turunan tangan X, kalian ingat rumus tangan jumlah dua sudut, kemudian limit tangannya, kemudian identitas tangannya. Jadi tangan jumlah dua sudut itu adalah dirumuskan tangan X plus tangan X per 1 min tangan X kali tangan Y. Jadi kalau tangan X plus Y itu sama dengan tangan X plus tangan Y per 1 min tangan X tangan Y. Kemudian limit tangan X per X untuk X mendekati 0 kan sama dengan 1. Nah, 1 ditambah tangan kuadrat X, itu rumus identitas, itu adalah sama dengan sekan kuadrat X. Nah, dengan mengingat ini, kalian bisa mencari turunan dari tangan X. Nah, ini. Semua definisi dari turunan. Nah, ini adalah tangan selisih. Jadi substitusikan yang pertama, rumus turunannya atau definisi turunannya kan f aksen X sama dengan limit Fx plus H min Fx per H. Nah, Fx-nya diganti dengan tangan, jadi tangan X plus H min tangan X per H untuk H mendekati 0. Nah, per H saat bisa keluarkan dari 1 per H, maka tinggallah tangan X. Nah, yang tangan X plus H kalian uraikan. Jadi tangan X plus tangan H per 1 min tangan X tangan H dikurangi tangan X. Nah, samakan penyebutnya. 1 min tangan X tangan H. Nah, samakan penyebutnya. Jadi ini samakan penyebutnya. Jadi ini kan dikalikan 1 min tangan X tangan H. Jadi peroleh min tangan X plus, nah ini tinggal kalikan. Buka kurungnya jadi ya tangan X min kali min jadi plus, tangan kali tangan kuadrat, kemudian tangan H. Oke, kemudian ada yang sama ini tangan H dikeluarkan. Jadi tangan H sama dengan 1 ditambah tangan kuadrat X, karena ada tangan X dikurangi tangan X, kan habis ya. Oke, udah. Maka bisa kita keluarkan bahwa limit tangan H per H ini 1 kali limit, nah ini 1 plus tangan kuadrat X untuk H mendekati 0, kemudian baru yang ini, nih, yang ini nih,
Jadi 1/1 min tangan X tangan H untuk H mendekati 0. Nah, ini sendiri kan sama dengan 1. Ini masukkan, ini kan tidak ada unsur H-nya, berarti tetap jadi 1 plus tangan kuadrat X. Nah, yang ini sama dengan 1. Nah, jadi hasilnya adalah 1 kali 1 plus tangan kuadrat X kali 1, jadi 1 plus tangan kuadrat X. Nah, ingat identitas trigonometri, bahwa 1 ditambah tangan kuadrat X sama dengan sekant kuadrat X. Jadi turunan dari fungsi trigonometri fx sama dengan tangan X adalah sekant kuadrat X. Nah, oke. Nah, sebagai latihan, nanti Anda harus membuktikan turunan fungsi trigonometri berikut. Jadi ini menggunakan definisi dari turunan, jadi menggunakan limit. Nanti ada pada tugas. Oke. Sekarang bagaimana prinsip turunan untuk fungsi trigonometri sederhana? Nah, proses pencarian turunan suatu fungsi menggunakan definisi yang tadi ya, memakan waktu lama. Karena itu, pada pembelajaran berikutnya kita akan menggunakan aturan pencarian turunan yang telah dipelajari di kelas 11 saat belajar turunan fungsi aljabar untuk memperpendek proses dari fungsi-fungsi yang tampak rumit. Namun sebelumnya kita ulas kembali aturan dasar pencarian turunan dari fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Nah, ini. Kalau fungsi fx, nah ini rumus-rumus turunan, jadi ingat kembali fx sama dengan k, maka turunannya sama dengan 0 karena konstanta ya. Kalau konstanta turunkan sama dengan 0. Kalau fx sama dengan x, itu turunannya sama dengan 1. Kalau fx sama dengan k kali x pangkat n, maka turunannya itu atau f aksen x itu sama dengan k kali n, pangkatnya turunkan ke depan, kali X pangkat N min 1, pangkatnya berkurang 1. Kemudian tadi sudah didapatkan bahwa turunan dari sin adalah cos. Turunan cos nanti adalah min sin X. Nah, yang ini akan kalian buktikan nanti untuk tugas. Kemudian turunan dari tangan adalah sekant kuadrat X. Turunan dari kotangan X adalah min kosekant kuadrat X. Turunan dari sekant X adalah sekant X kali tangan X. Turunan dari kosekant X itu adalah min kosekan X kali kotangan X. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Ini adalah rumus-rumus dasar dari turunan. Baik turunan aljabar maupun turunan trigonometri. Oke. Kemudian ada beberapa rumus yang sudah kalian pelajari waktu kelas 11 nih. Yang pertama itu ada aturan jumlah, selisih, dan perkalian dengan konstanta nih. Seperti ini ya. Kalau fungsinya fx sama dengan K kali U, maka F aksen X-nya itu K kali U aksen. Kalau dijumlahkan Fx sama dengan U plus V, maka F aksen X-nya itu sama dengan U aksen ditambah V aksen. Nah, kalau Fx-nya sama dengan U min V, maka F aksennya itu sama dengan U aksen min F aksen. Nah, tentunya K itu konstanta. U-nya adalah UX, V-nya adalah VX. Nah, ini sudah kalian dapatkan waktu kelas 11. Jadi rumus-rumus dari turunan ini. Ini akan kita gunakan untuk mencari turunan fungsi trigonometri. Nah, ini ambil contohnya. Misalkan ya, tentukan turunan pertama fungsi trigonometri berikut. Fx sama dengan sin X min cos X. Yang B, Fx sama dengan 3x kuadrat min 4 cos X. Yang C, Fx sama dengan 2 tangan X plus 3x. Nah, bagaimana kita penyelesaiannya? Fx sama dengan sin X min cos X, tinggal turunkan masing-masing. Jadi sin X-nya sebagai U, cos X-nya sebagai V. Maka turunan dari sin X adalah cos X, turunan cos X adalah min sin X. Maka turunan dari sin X min cos X adalah sin X. Nah, ini ya, sin X min cos X kan berarti U min V kan? Berarti U aksen V min V aksen. Turunannya berarti kan tadi turunan sin itu cos. Jadi cos X, V aksennya tadi adalah min sin X. Nah, jadi turunan dari sin X min cos X adalah cos X plus sin X. Nah, sekarang yang ini, yang B. Turunan dari
fx sama dengan 3x kuadrat min 4 cos x. Nah, U-nya itu adalah x kuadrat. Kemudian V-nya adalah apa? Cos x. Nah, turunan x kuadrat kan 2x. Kemudian turunan dari cos adalah, nah ini mohon maaf, turunan cos adalah min sin. Ini min sin. Ini harusnya min sin. Lihat ya. Jadi ini harusnya min sin X, bukan cos X. Tapi di sininya sudah betul. Ya. Oke, jadi turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat min 4 cos X adalah 6x. 6x plus 4 sin X. Jadi kan tadi 3, ini 3-nya tetap. Tadi U aksennya adalah 2x. Nah, tuh. Oke. Kemudian yang C, fx sama dengan 2 tangan x. 2 tangan x plus 3x. Jadi ini seperti tadi, tinggal kalian turunkan aja. Turunan tangan itu adalah secant kuadrat x. Turunan 3x adalah 3. Maka turunan dari fx sama dengan 2 tangan x plus 3x itu adalah 2 secant kuadrat x plus 3. Nah, itu. Kita ulas lagi yang tadi. Nah, yang ini harusnya adalah sinus. Ini harusnya sinus tadi. Oke, ya. Baik. Oke, kita lanjutkan contoh yang kelima. Jika fx sama dengan sin x plus cos x plus tangan x, maka tentukan f aksen 0 itu sama dengan berapa? Nah, tinggal kalian turunkan masing-masing. Ini, kita lihat di sini ya. Kita turunkan. Turunan dari sin adalah cos. Turunan cos adalah min sin. Turunan tangen adalah secant kuadrat x. Nah, maka tinggal masukkan nolnya ini. Jadi x-nya diganti dengan 0. Jadi cos 0 min sin 0 ditambah secant kuadrat 0. Cos 0 itu nilainya 1. Kemudian sin 0 itu 0. Secant kuadrat 0 adalah 1. Jadi f aksen 0-nya berapa? 1 kurangi 0 tambah 1. Jadi sama dengan 2. Oke. Nah, itu adalah contoh yang kelima. Kita lanjutkan dengan yang kedua. Yang kedua yaitu aturan perkalian. Nah, jadi U kali V itu kan kalau turunannya adalah U aksen V plus U V aksen. Nah, contoh kita ambil contoh yang keenam, tentukan turunan pertama dari trigonometri fungsi trigonometri berikut nih. Yang A adalah fx sama dengan x kuadrat sin x. Yang B fx sama dengan 3x sin x plus kotangan x. Yang C adalah fx sama dengan 2 cos x sin x. Oke, bagaimana pembahasannya? Nah, ini penyelesaiannya. Kita lihat di sini. Nah, fx sama dengan x kuadrat sin x. Nah, maka sebagai U-nya adalah x kuadrat. Kemudian V-nya adalah sin X. Turunan dari X kuadrat, berarti U aksennya adalah 2X, kemudian V aksennya adalah cos X. Jadi V-nya sama dengan sin X, maka V aksen sama dengan cos X. Maka Fx itu, ini kan sebagai U kali V. Nah, turunannya kan rumusnya adalah U aksen V min UV aksen. Ya udah tinggal masukkan jadi 2X sin X plus X kuadrat cos X. Jadi U aksennya kan 2X, V-nya tetap, V-nya tadi adalah sin X. Kemudian U-nya tetap, U-nya adalah X kuadrat tetap, dari X kuadrat. V aksennya adalah cos X. Nah, itulah turunannya. Nah, yang B,
fungsinya adalah fx sama dengan 3x sin x plus kotangan x. Nah, U-nya adalah 3x, berarti ini U kali V ditambah, nah ini kotangan X ditambah W misalkan ya. Nah, berarti U-nya 3x, turunannya adalah U aksen 3. V-nya sin X, kalau diturunkan V aksen sama dengan cos X. W-nya adalah kotangan X, W aksennya adalah min kosekan kuadrat X. Nah, maka fx-nya itu jadi U kali V tambah W. Nah, turunannya rumusnya adalah f aksen X sama dengan U aksen V plus UV aksen ditambah W aksen. Nah, udah tinggal masukkan. Jadi 3 sin X plus 3x cos X ditambah min kosekan kuadrat X. Jadi hasilnya adalah turunannya 3 sin X plus 3x cos X min kosekan kuadrat X. Nah, itu adalah contoh yang B. Nah, yang C itu fungsinya adalah 2 cos X sin X. Berarti U-nya diambil 2 cos X. Turunannya, U aksennya berarti min 2 sin X. Nah, karena turunan dari cos adalah min sin. Jadi min 2 sin X. Ini kan depannya ada 2-nya. Kemudian V-nya adalah sin X, maka V aksennya adalah cos X. Nah, maka ini itu rumusnya kan U kali V. Maka turunannya adalah U aksen V plus UV aksen ya. Tinggal masukkan U aksen. U aksennya adalah min 2 sin X. V-nya tetap sin X. Ditambah U-nya tetap 2 cos X. Kemudian V-nya diturunkan. Tadi V-nya kan diturunkan cos X. Nah, maka diperoleh min 2 sin kuadrat X plus 2 cos kuadrat X. Nah, 2-nya dikeluarkan. Nah, 2-nya keluarkan, jadi tinggallah, nah ini kayak yang kedepankan dulu, jadi cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah, cos kuadrat X min sin kuadrat X adalah rumus dari apa? Kosinus jumlah dua sudut, jadi cos 2X. Nah, berarti ini bisa sederhanakan jadi 2 cos X. Oke, paham ya? Baik. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu rumus turunan pembagian dua fungsi U per V. Nah, itu kan dirumuskan adalah UV aksen, UV min UV aksen per V kuadrat. Jadi kalau fx-nya sama dengan U per V, turunannya atau f aksennya adalah U aksen V min UV aksen. Nah, sebagai contohnya ini nih. Tentukan turunan pertama fungsi trigonometri berikut. Yang pertama adalah fx sama dengan tangan x, yang kedua adalah fx sama dengan cos x per 1 plus cos x. Yang ketiga adalah fx sama dengan cos per sin x plus cos x. Oke. Kita selesaikan yang pertama, yang ini. Yang A, fungsinya adalah fx sama dengan tangan x. Nah, itu bisa dijadikan dua fungsi. Tangan itu adalah sin per cos. Ini bisa menggunakan rumus turunan pembagian dua fungsi. Jadi U per V. Nah, sebagai U-nya adalah sin X, sebagai V-nya adalah cos X. Kita cari turunannya masing-masing. Turunan sin adalah cos, turunan cos adalah min sin. Maka tinggal dimasukkan rumusnya. Maka kalian peroleh bahwa turunan dari tangan itu sama dengan secant kuadrat X. Nah, itu. Bisa juga menggunakan hasil yang diperoleh hasil yang sama dengan turunan fx sama dengan tangan X menggunakan definisi yang awal. Ya. Kita lanjutkan penjelasan yang B. Fx sama dengan cos X per 1 plus cos X. Jadi U-nya adalah cos X, maka U aksen adalah min sin X. V-nya adalah 1 plus cos X, maka V aksennya adalah turunan dari 1, 0, turunan dari cos X adalah min sin X. Nah, bentuk ini kan bentuk U per V. Maka menggunakan rumus pembagian, turunan pembagian dua fungsi, nah diperoleh seperti ini. U aksennya tadi adalah min sin X, masukkan. V-nya tetap, yaitu 1 plus cos X, dikurangi, U-nya tetap adalah cos X, kemudian V aksennya adalah min sin X.
Kemudian buka kurungnya, min sin X kali 1 min sin X, min sin X kali cos X, min sin X cos X, min cos X kali min sin X, jadi plus cos X sin X. Nah, per V kuadratnya. V-nya adalah 1 per plus cos X dikuadratkan. Nah, kalian lihat ya di sini min sin X cos X plus cos X ini kan bisa dicoret ya. Nah, kalian lihat di sini, nanti kita lihat. Kita coret, berarti ini kan sama ini. Jadi ini kita coret, jadi 0, maka tinggallah min sin X per 1 plus cos X. Nah, min sin X per 1 plus cos X dikuadratkan. Nah, inilah turunannya. Sekarang contoh yang C, fungsinya adalah fx sama dengan cos X per sin X plus cos X. Jadi U-nya adalah cos X, kalau diturunkan berarti min sin X. V-nya sin X plus cos X, turunkan ya masing-masing ada. Turunan sin adalah cos, turunan cos adalah min sin. Tinggal kita gunakan rumus U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Nah, kalian perhatikan U aksennya tadi adalah min sin X, V-nya tetap 1, berarti sin X plus cos X, min U-nya tetap cos X, kemudian V-nya diturunkan tadi adalah cos X min sin X, masukkan, tinggal buka kurungnya, jadi min sin kuadrat X, ini berarti min sin X kali sin X, min sin X kuadrat, sin kuadrat X, kemudian min sin X kali cos X min sin X cos X, nah ini juga buka kurungnya, min cos X kali cos X min cos kuadrat X, kemudian min cos X kali min sin X plus cos kuadrat X. Nah, ini ada yang sama, ini bisa dikurangi nih. Ini dengan ini habis ya, ya. Maka tinggallah, nah ini minnya kita keluarkan jadi min kurung buka sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Nah, sin kuadrat X plus cos kuadrat X, nah itu adalah rumus dari apa? Identitas. Nah, rumus identitas. Jadi min 1. Nah, sedangkan ini sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. 2 sin X cos X ini. Nah, ini adalah rumus dari sin 2X. Nah, ini maka jadi sin 2X nih. Nah, maka hasilnya adalah F aksen X itu sama dengan min 1 per 1 plus sin 2X. Oke ya, paham ya? Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, dari kesemuanya itu bisa kita simpulkan bahwa turunan pertama fungsi F adalah F aksen yang nilainya pada sembarang bilangan X dirumuskan atau didefinisikan F aksen X itu sama dengan limit Fx plus H min Fx per H. Nah, rumus-rumus dasar dari turunan pertama fungsi trigonometri itu ada berapa nih? Nah, berarti turunan dari sin X adalah cos X, turunan cos X adalah min sin X, turunan tangen X adalah sekan kuadrat X, turunan tangen X adalah min kosekan kuadrat X, turunan dari sekan X adalah sekan X kali tangen X, turunan dari kosekan X adalah min kosekan X kali kotangen X. Nah, ini rumus-rumus yang ada di bawah ini berlaku juga untuk trigonometri maupun aljabar maupun trigonometri ini. Ini rumus turunan fungsi trigonometri juga seperti ini. Nah, itulah rangkuman dari apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Kalau misalnya kurang paham, itu bisa kalian nanti tanyakan, bisa lewat chat pribadi atau bisa lewat Google Classroom. Nah, sampai di sini saja dulu. Mudah-mudahan minggu depan bisa ketemu lagi, kita lanjutkan dengan berikutnya, yaitu turunan berikutnya, turunan vinklosometri berikutnya. Nah,
Baik, sampai di sini saja dulu. Tetap jaga kesehatan. Kita ketemu lagi pada pertemuan minggu depan. Ibu akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi